Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai bagaimana budidaya sawi dengan teknik vertikultur dan hidroponik. Budidaya sawi dengan metode vertikultur hidroponik ini dilakukan sebagai bentuk pengabdian dan juga ditujukan untuk pengembangan sumber daya manusia Karang Taruna RW 01 Desa Muda, Kecamatan Temanggung. Mungkin dari rekan-rekan semua juga belum begitu paham mengenai apa itu vertikultur hidroponik. Vertikultur merupakan sistem budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat. Selanjutnya, hidroponik merupakan aktivitas pertanian menggunakan media tanam air sebagai pengganti tanah. Jadi, vertikultur hidroponik merupakan pertanian yang dilakukan secara vertikal dan menggunakan media tanam air sebagai pengganti tanah. Selanjutnya, keunggulan tanaman hidroponik. Yang pertama, tanaman mudah diperbarui tanpa bergantung pada musim dan lahan. Yang kedua, pertumbuhan dan kualitas panen dapat diatur. Yang ketiga, hemat tenaga kerja. Yang keempat, produk bersih dan higienis. Poin kelima, hemat air dan pupuk. Poin keenam, masa tanam lebih singkat. Dan yang terakhir yaitu biaya operasional lebih murah. Selain memiliki kelebihan, instalasi ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan tanaman hidroponik sendiri yaitu yang pertama, biaya instalasi peralatan lebih mahal. Yang kedua, sangat dipengaruhi oleh konsentrasi pupuk dan komposisi pupuk, serta pH dan juga suhu. Selanjutnya, metode. Metode yang digunakan berupa sosialisasi dan juga pelatihan, yaitu penyuluhan yang disertai demonstrasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 dan 23 Oktober 2021 yang bertempat di RW 01 Desa Mudal, Kecamatan Temanggung, dengan sasaran yang ditujukan kepada Karang Taruna desa setempat. Selanjutnya, penyuluhan dan demonstrasi. Ini ada dua tahapan. Yang pertama yaitu penyemaian. Penyemaian merupakan tahapan awal di mana proses ini memerlukan ketelatenan dalam melakukan perawatan. Dan selanjutnya yaitu pindah tanam. Pindah tanam dalam tahap ini merupakan pemindahan bibit sawi yang sudah disemai ke wadahnya, yaitu berupa pipa paralon yang sudah dilubangi. Selanjutnya alat dan bahan. Yang pertama yaitu alat dan bahan yang ketika digunakan waktu penyemaian. Yang pertama berupa gunting, selanjutnya spidol, kemudian penggaris, kemudian rock wool, kemudian wadah semai atau bagi, selanjutnya ada air, dan juga yang terakhir yaitu bibit sawi. Kemudian alat dan bahan yang digunakan ketika pemindahan tanaman. Yang pertama yaitu berupa pisau, selanjutnya yaitu spidol, kemudian gunting, kain sumbu, rock wool, cairan apimik, air, dan juga poin terakhir yaitu gelas plastik atau pot hidroponik. Selanjutnya yaitu tahapan penyemaian. Proses yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan, kemudian bentuk pola persegi pada rock wool menggunakan penggaris dan spidol. Selanjutnya potong rock wool sesuai pola yang dibuat. Kemudian lubangi rock wool satu persatu, kemudian masukkan rock wool ke dalam wadah atau bagi. Dan langkah terakhir yaitu isi lubang rock wool dengan bibit sawi, kemudian diberi air secukupnya. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu tahapan pindah tanam. Proses yang pertama yaitu gambar lingkaran pada sisi pipa dengan spidol dengan diameter sesuai besar leher pot hidroponik. Kemudian lubangi pipa sesuai pola. Selanjutnya tutup kedua ujung pipa dengan penutup pipa. Poin selanjutnya yaitu masukkan cairan apimix ke dalam pipa paralon. Selanjutnya yaitu siapkan pot hidroponik yang sudah diberi sumbu kain, kemudian masukkan bibit sawi yang sudah disemai dengan usia 1 minggu kepada pot hidroponik, diletakkan. Selanjutnya hasil dan pembahasan.
Dalam penyuluhan telah dijelaskan tentang pengertian vertikultur dan hidroponik, serta proses tahapan dalam instalasi budidaya sayur sawi dengan metode vertikultur hidroponik. Kedepannya dilakukan monitoring sebagai pendampingan budidaya sawi dengan metode vertikultur hidroponik. Hasilnya, dari 12 pot hidroponik, 10 diantaranya tumbuh dengan baik dan 2 diantaranya kurang sempurna. Pertumbuhan sawi yang kurang sempurna dikarenakan kurangnya asupan air atau instalasi yang terpasang kurang sempurna, sehingga air yang mengalir hanya sedikit. Selanjutnya yaitu yang terakhir, kesimpulan. Karang Taruna RW 01 Desa Muda Kecamatan Temanggung belum memanfaatkan lahan pekarangan dengan budidaya tanaman sayuran. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman tentang pemanfaatan lahan sempit. Dengan dilaksanakan sosialisasi budidaya sayur sawi dengan metode vertikultur dan hidroponik telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagaimana memanfaatkan lahan yang relatif sempit. Hal ini mendorong Karang Taruna RW 01 untuk lebih produktif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.